saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, bersyukur kita kembali bisa mengadakan persekutuan doa secara online, khususnya dalam rangka doa puasa persiapan diri itu Jumat Agung dan Paskah. Saya bersyukur hari ini juga nggak sendirian. Akhirnya kami pun ada di gereja untuk membuat persekutuan doa ini. Semoga Tuhan terus menjaga setiap kita, Tuhan terus melindungi setiap kita, karena kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang setia, Tuhan yang akan terus menopang setiap langkah kita. Mari kita memulai persekutuan ini, kita menyanyikan lagu satu-satunya yang Tuhan berkati. Isolasi diri gitu, nggak keluar kemana-mana gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan masih penghiburan gitu. Meskipun nggak bisa kemana-mana, justru malah bikin aku lebih dekat sama Tuhan gitu. Tiap hari merenung, baca firman Tuhan gitu, doa. Ya, jadi tiap hari masih kerja? Ya kerja juga, tapi kerja di rumah gitu, ngegrab kan. Masih ngegrab tapi ya keluar. Pernah nggak merasa takut waktu di luar ketemu orang? Ya pasti ada rasa takut gitu waktu apalagi kalau orangnya bayarnya pakai uang cash gitu. Jadi ya sebisa mungkin habis pegang uang gitu nggak langsung
pegang muka atau gimana, pulang langsung cuci tangan gitu. Oke, tapi sampai sekarang masih Tuhan jaga ya, Iya, Tuhan cukupkan, masih. masih diberikan kesehatan juga ya. Iya. Oke, bagaimana Meru? Kalau aku sih sejak ditetapkannya kuliah online ditetapkan dari kampus itu kuliah online sekitar 3 minggu yang lalu ya. Pas minggu pertama itu batuk-batuk satu minggu kalau nggak salah, itu udah khawatir pada sekali batuk-batuk. Itu pas kita doa pemuda itu ada tahan batuknya, hanya khawatir. Ini sih aku minum air panas, minum obat, bukan obat, vitamin C yang respiratif. Kalau untuk apa ya, kerjaan nggak ada sih, cuman kalau mikirin skripsi aja. Terus keluarga gimana, kan jauh dari Meru, mereka baik-baik? Ada sih yang khawatir satu keluarga, kakak rawat di Papua kan. Sana kan belum ada perlengkapan untuk medis, itu kan sangat kurang sekali. Jadi khawatir kan. Kemarin di telepon bilang kan setiap jaga, jangan lupa jangan lepaskan masker, bilang gitu. Udah itu. Oke, bersyukur ya kalau paling enggak kita dijaga Tuhan. Saya pun juga merasakan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai hari ini kita boleh ketemu, dan saya yakin semua jemaat yang lain juga ditolong oleh Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 23, satu Mazmur Daud yang sangat terkenal. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah ketelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat ini menarik ya, seperti apa Tuhan adalah gembala kita. Seorang gembala ada untuk domba-dombanya, dombanya lemah sama seperti kita di kondisi hari-hari ini. Mungkin tadi merasakan khawatir, takut, kita begitu terbatas. Tapi satu hal yang kita syukuri apa? Dia adalah gembala yang tahu setiap kita. Bahkan kalau ayat ini saya paling suka apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ada masa mungkin kita khawatir, kita takut, tapi satu hal yang begitu luar biasa, gembala itu ada. Dia terus menjaga dombanya setiap saat, dia terus menjaga setiap kita. Termasuk kita bertiga yang ada di sini, semua jemaat yang ada di rumah, kita betul-betul percaya penuh kepada Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Tuhan yang setia, Tuhan yang terus kita andalkan. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Satu-satunya yang kau andalkan.
berkat Tuhan di dalam minggu-minggu ini. Minggu-minggu yang tidak mudah, tapi kita boleh melihat Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Saya mengajak setiap kita bersama dengan keluarga kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah hari-hari yang tidak mudah, Tuhan terus menjaga kami, Tuhan terus menopang kami, Tuhan terus menolong kami satu persatu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Setiap jemaat Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan sudah menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus yakin kami tidak ditinggalkan, kami bersama dengan Tuhan, kami terus dijaga, kami terus ditopang. Terima kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk anak-anak yang kuliah, sekolah online. Mungkin bukan hal yang mudah, tapi semua berjalan dengan baik. Untuk yang harus bekerja dari rumah, kita juga doakan supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang masih harus pergi dari rumah, harus bekerja di luar, supaya Tuhan juga menjaga, memberikan kekuatan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami juga bersyukur kalau setiap pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami, untuk anak-anak yang sekolah, kuliah. Terima kasih Tuhan, mereka boleh belajar dari rumah. Tentu ada banyak penyesuaian, khususnya untuk orang tua bukan yang mudah harus membimbing anak-anak mereka. Tapi Tuhan pimpin semua dapat berjalan dengan lancar, semua dapat berjalan dengan baik. Untuk yang bekerja dari rumah, Tuhan juga pimpin di masa-masa ini, supaya semua juga dapat dilakukan. Bukan hal yang mudah, Tuhan yang mau tolong. Dan kami bersyukur Tuhan juga menjaga setiap jemaat yang masih harus bekerja di luar rumah. Tuhan yang sudah menjaga mereka, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan terus menyertai setiap perjalanan mereka, setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan yang mau terus lindungi setiap jemaat, Tuhan yang terus cukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan, setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, keluarga kami. Kau adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari Jumat ini kita akan mengikuti Jumat Agung, Kebaktian, dan hari Minggu merayakan Paskah. Senin sampai Kamis ini seharusnya kita mengikuti doa puasa di gereja, tapi meskipun kita hanya bisa mengikuti online, bukan berarti kita jauh dari Tuhan. Justru di masa inilah kita bisa kembali diingatkan siapa kita, siapa Tuhan dalam hidup kita. Betapa di tengah kondisi yang tidak aman mungkin buat banyak orang, tidak pasti, tidak menentu, kita tahu kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga kita, Tuhan yang sama, yang sangat mengasihi kita, yang sudah mati bagi kita. Tuhan itulah yang kita akan rayakan, kenang di Jumat Agung Paskah ini. Tuhan yang memberikan kehidupan karena Dia begitu mengasihi kita. Saya mengajak kita menyanyikan satu buah lagu, Karena Kasih-Nya. Dikatakan di lagu ini, mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita diteran dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Doa
Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdoa. Allah begitu mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Dia mau supaya kita boleh dekat kembali berelasi dengan Dia. Karena itu Kristus harus mati bagi kita. Siapa kita? Ayat yang pertama dari Roma 5. Sebab itu kita dibenarkan oleh karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Saudara, kita sudah dibenarkan karena iman. Tapi apakah hidup kita akan berjalan dengan gampang dan mudah? Ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, yang membuat kita merasa berbeda ketika kita boleh merasakan kesulitan, kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Ada pengharapan. Tuhan pencipta, Tuhan yang sudah menebus kita, Tuhan yang sama. Dia memberikan damai sejahtera dan sukacita itu. Dan apapun yang kita akan alami, kita yakin ada pengharapan, ada kehidupan yang kekal. Kita tidak takut lagi dengan maut, karena kita bersama dengan Tuhan. Itulah yang kita rayakan di Jumat Agung ini. Kristus yang mati karena kasih-Nya kepada kita. Yang kita rayakan di Paskah nanti, Dia yang bangkit dan memberikan kita kehidupan. Saya mengajak kita berdoa sekali lagi. Kita akan mendoakan persiapan hati kita untuk mengikuti Jumat Agung dan Paskah. Meskipun kebaktian harus kita ikuti secara online, tapi setiap kita bisa menggunakan waktu beribadah ini dengan baik. Saya mengajak kita membuka suara. Kita bersama-sama berdoa untuk persiapan kita beribadah di Jumat Agung dan Paskah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami serahkan setiap jemaat ketika kami akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Biar kami diingatkan sekali lagi betapa Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan yang kekal melalui iman kepada Engkau. Dan kami tahu bukan karena kami kuat, karena kami hebat, atau kami masih ada di dalam dosa. Kristus sudah mati bagi kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Biarlah kami sadar betapa berharga hidup kami di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan siapkan hati setiap kami jika kami akan mengikuti kebaktian Jumat Agung, supaya kami sungguh-sungguh melihat betapa besar kasih Tuhan itu. Meskipun kebaktian online, tapi Tuhan yang mau tolong, sehingga kami juga bisa menikmati kebaktian ini, merasakan relasi yang dekat, mengucap syukur untuk karya Tuhan yang begitu besar itu. Dan ketika kami merayakan Paskah, kami tahu kebangkitan-Mu memberikan kami hidup, membuat kami kuat, membuat kami bisa terus disegarkan. Tuhan yang mau terus tolong. Kita juga mau berdoa untuk persiapan dari kebaktian Jumat Agung Paskah yang diadakan secara online. Setiap orang yang terlibat di dalam ibadah ini, Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan sertai. Dan sarana yang ada bisa digunakan dengan baik, setiap peralatan yang ada, dan kebaktian online ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga serahkan untuk persiapan kebaktian online. Ada banyak orang yang terlibat, Tuhan juga pimpin setiap orang yang terlibat, setiap orang yang mengerjakan perlengkapan, setiap pelayan ibadah, bahkan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang terlibat dalam ibadah online ini, supaya juga bisa diberikan kekuatan, berikan mereka juga kesehatan, supaya mereka juga bisa memberikan yang terbaik. Tuhan sertai semua berjalan dengan lancar. Setiap peralatan yang digunakan semua dapat berjalan dengan digunakan dengan sebaik mungkin. Tuhan yang terus tolong. Bapa di surga, kami rindu, kami terus melihat kebaikan Tuhan. Kami terus melihat kasih Tuhan, Kristus yang sudah mati. Itu adalah bagian yang paling besar, terpenting dalam hidup kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh di minggu yang khusus di mana kami boleh merayakan, memperingati kebangkitan-Mu, boleh mengenang karya pengorbanan-Mu, kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan yang mau sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, mungkin
hari ini kita masih dalam kondisi yang tidak menentu, khususnya ketika kita ada di bangsa ini. Bagaimana nasib bangsa ini ke depan? Apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam kesulitan kehidupan mereka? Kalau tadi kita berdoa, kita melihat bagaimana Tuhan Gembala itu sedang menjaga kita. Kita tahu bagaimana Allah sudah memberikan Kristus untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Saudara, tidak ada yang kebetulan kalau kita diciptakan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan kalau kita ada di Indonesia ini. Apa yang kita bisa lakukan? Saudara, tidak harus hal yang besar. Minggu lalu ada satu orang teman yang kontak saya. Dia bilang, saya akan membagikan masker. Apakah kamu bersedia? Waktu saya juga berpikir, buat apa? Dia bilang ada 50 masker gratis yang boleh dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Waktu saya tanya, siapa yang saya bisa bagi? Saya nggak keluar rumah. Dia katakan pasti ada orang yang lewat dan membutuhkan. Saudara boleh percaya atau tidak, dalam 1 minggu dari 50 masker, saya tidak keluar dari rumah, ada 40 masker yang sudah saya bagikan. Pada pedagang sayur yang lewat, ojek online yang lewat, security yang biasa ngambil sampah di komplek kami. Dan setiap wajah yang saya bagikan masker ini, mereka penuh sukacita. Dan mereka bilang apa? Terima kasih, kami kesulitan mencari masker, kami sangat membutuhkan ini, kami tidak tahu harus mendapatkan ini dari mana. Saudara, lewat masker yang mungkin sederhana, saya pun dapatkan dari orang. Saya melihat wajah sukacita. Satu hal yang indah ketika kita bisa menguatkan, membagikan sukacita itu kepada mereka. Saudara, tidak ada yang kebetulan kita ada di bangsa ini. Dalam momen doa puasa ini saya mengajak kita juga mau berdoa untuk bangsa ini. Kita mau memikirkan bagaimana nasib bangsa ini. Kita mau sungguh-sungguh menangisi keadaan bangsa ini. Tapi kita yakin Tuhan akan pulihkan bangsa ini. Sebelum menaikkan doa kita, saya mengajak kita menyanyikan lagu doa kami. Kita mengucap syukur untuk setiap rencana Tuhan. Kita mengucap syukur kalau kita ditempatkan Tuhan di Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biar setiap kita bisa membawa doa kita bagi bangsa ini. Dan kita yakin nama Tuhan yang akan ditinggikan. Kita nyanyikan lagu doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh
mereka yang harus mengambil keputusan, mereka yang harus merencanakan banyak hal, supaya Tuhan memberikan hikmat keputusan-keputusan yang benar, yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Itu yang diambil. Mari kita bersuara, kita berdoa untuk setiap pemimpin di bangsa ini. Bapa di surga, kami serahkan setiap pemimpin di bangsa ini. Tuhan yang mau tolong mereka, untuk presiden, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai yang ada di RT, RW, biar setiap pemimpin-pemimpin ini boleh mengambil keputusan yang tepat di tengah keadaan bangsa ini. Mereka bisa memikirkan kepentingan rakyat, kepentingan yang terbaik untuk kebaikan bersama, untuk kesehatan setiap rakyat. Tuhan yang mau tolong setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, berikan mereka hikmat. Tuhan yang terus sertai, berikan kesehatan, kekuatan juga kepada para pemimpin kami, supaya mereka bisa melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita juga berdoa untuk para tenaga medis, dokter, para medis, mereka yang harus langsung ada di tempat yang tidak mudah. Mereka harus merawat setiap pasien yang positif corona. Mereka yang harus, bahkan beberapa dari mereka kehilangan nyawa. Di tengah segala peralatan, perlengkapan mereka sangat terbatas. Kita mau doakan setiap tenaga medis dan para medis di seluruh Indonesia ini, mereka diberikan kekuatan. Anak-anak Tuhan yang ada di sana, mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan, para tenaga medis, para medis, mereka yang berjuang saat ini untuk merawat, untuk menjaga, memulihkan setiap pasien yang positif, bahkan mereka yang masih PDP, UDP. Tuhan yang mau tolong mereka yang di tengah segala ketakutan mereka, mereka yang mungkin juga saat ini memiliki keterbatasan di dalam peralatan mereka. Tuhan yang mau jaga mereka, mereka yang harus bekerja keras, mereka yang harus jauh dari keluarga, mereka yang mungkin beberapa dari mereka bahkan malah tertular. Tuhan yang mau tolong melindungi mereka, jagai mereka. Kami berdoa untuk setiap tenaga ini, Tuhan yang mau terus pimpin mereka. Kalau ada anak-anak Tuhan di antara mereka, biar mereka menjadi kesaksian yang baik. Mereka boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara mereka. Mereka boleh menghibur, bahkan mereka juga boleh membagikan tentang pengharapan itu kepada setiap pasien yang mereka temui. Terima kasih Bapak. Yang terakhir kita mau berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan, termasuk setiap kita boleh berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Mungkin lewat hal yang sederhana. Kita boleh menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita. Kita mau berdoa untuk setiap kita boleh berdampak, boleh menjadi berkat di tengah kondisi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat kami berdoa, serahkan setiap anak-anak Tuhan, termasuk kami boleh melakukan sesuatu. Mungkin bukan hal yang besar, mungkin hanya hal yang sederhana, hal yang kecil, tapi kami rindu pakai kami boleh berbagi, kami boleh menolong orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang mau tolong berikan kami keberanian, berikan kami kemauan. Tidak harus yang besar, tapi kami berani memulai. Bukan hanya melalui apa yang kami berikan, tapi mungkin melalui sukacita yang kami bagikan, pengharapan yang kami ceritakan, melalui keberadaan kami yang kami boleh terus mengucap syukur dalam keadaan ini. Kami boleh menjadi berkat. Tuhan yang terus tolong Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur inilah persekutuan doa kami. Biar kami terus ingat Engkau adalah Tuhan Gembala kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami terus ingat bahwa Engkau sudah mati bagi kami, orang-orang yang berdosa. Supaya kami boleh dipulihkan relasi kami dengan Allah. Kami boleh dekat dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami yang sudah tahu bahwa kami orang-orang yang begitu Kau kasihi, kami tidak mau menyanyiakan hidup kami. Ketika kami ada di bangsa ini, kami boleh berbuat sesuatu. Di tengah kondisi yang tidak menentu ini, setiap kami boleh menjadi berkat, setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan doa ini. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan terus memberkati mereka, cukupkan setiap kebutuhan mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada dari mereka yang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan mereka, Tuhan juga yang mau tolong mereka di dalam menghadapinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.